Mantan Karo Paminal Divisi Propam Polri Hendra Kurniawan menanggapi soal surat perintah, sprint, penyelidikan yang diragukan Jaksa Penuntut Umum, JPU, soal penerbitannya berbarengan saat kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Dalam keterangan saksi Wakil Kepala Detasemen C Biro Paminal Divisi Propam Polri, AKBP Radite Hernawa yang dihadirkan dalam sidang perkara obstruction of justice, disebutkan jika waktu jam kerja Biro Paminal yang dimulai dari pukul 7 WIB pukul 15 WIB itu dijalankan secara teknis kerja. Saya mau menanggapi soal jam kerja yang tadi, itu kan memang jam 3 sore, staf-staf sudah pulang, tapi pas operasional itu semuanya tanggung jawabnya semuanya, ketika ada tugas itu melaksanakan, kata Hendra saat sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 1 Desember tahun 2022. Namun, Hendra mengatakan dalam pelaksanaannya surat tersebut bisa saja diterbitkan di luar jam operasional kerja atas diskresi atau atensi langsung dari pimpinan yakni ex-Kadif Propam Polri Verdi Sambo. Tidak melihat waktu dan tidak ada surat langsung dan itu sifatnya langsung ke pimpinan, dari Kadif Propam langsung, kata Hendra. Tidak ada aturan tersendiri ya jadi begitu, tanya Hakim Ketua Ahmad Suhel. Iya, ujar Hendra membenarkan. Namun, saksi Radite tetap pada keterangannya jika tidak pernah diperlihatkan sprint penyelidikan kasus yang terbit di hari kematian Brigadir Yosua. Kepada saksi tetap dalam keterangan saudara, tadi kan Anda bilang itu bukan bagian saya, kata Hakim. Iya yang mulia, ujarnya. Tetap dengan keterangan saudara sendiri, cecar Hakim. Iya, timpal Radite. Jaksa Penuntut Umum, JPU, meragukan surat perintah, sprint, yang dibawa oleh tim kuasa hukum ex-Karo Paminal Divisi Propam Polri, Hendra Kurniawan dalam proses penyelidikan kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Hal ini terungkap saat pemeriksaan Wakil Kepala Detasemen C Biro Paminal Divisi Propam Polri, AKBP Radite Hernawa dalam sidang perkara obstruction of justice di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 1 Desember tahun 2022. Kami penuntut umum agak meragukan surat perintah penyelidikan yang diperlihatkan oleh penasihat hukum terdakwa, kata J. Aksa. Keraguan itu muncul karena dalam surat tersebut tertulis penerbitannya pada tanggal 8 Juli tahun 2022 atau di hari Yosua meregang nyawa akibat ditembak. Jika merujuk berita acara pemeriksaan, BAP, Hendra, kejadian berdarah itu terjadi sekira pukul 17 waktu Indonesia Barat. Atas hal itu, jaksa akhirnya bertanya kepada Radite soal jam kerja proses administrasi surat menyurat di Biro Paminal. Mengenai kebiasaan jam kerja surat menyurat itu yang kami tanyakan, saksi ini di Biro Paminal menyangkut surat menyurat, jam kerja sampai jam berapa, tanya jaksa. Karena surat tadi tanggal 8 Juli, sementara kejadian tanggal 8 Juli di BAP terdakwa HK, Hendra Kurniawan, itu dia jam 5. Pukul 17. Jam kerja di Biro Paminal itu jam berapa terkait surat menyurat, sambung jaksa. Radite menjawab jika merujuk pada jam kerja, proses administrasi untuk surat menyurat berlangsung sejak pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kalau surat menyurat sesuai ketentuan jam 7 sampai jam 3, pukul 15 waktu Indonesia Barat, beber Radite. Kalau ada surat masuk lewat jam 3 ditolak, tanya JPU. Tidak, ucap Radite. Radite menyebut surat bisa diterbitkan setelah jam operasional kerja tergantung situasi dan arahan dari pimpinan. Jam kerja sampai jam 15 waktu Indonesia Barat atau jam 17 waktu Indonesia Barat jam kerja sampai jam berapa, tanya Hakim. Kalau sesuai aturan dari jam 7 waktu Indonesia Barat setelah apel sampai jam 15 waktu Indonesia Barat sore, kata Radite. Menerima surat sampai jam 15? Kalau lebih tidak diterima, tanya Hakim. Situasi pimpinan, jawab Radite. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.